2 hari ya setelah pemupukan menggunakan pupuk VOC. Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan review tanaman jagung saya teman-teman ya, tentang 2 hari setelah pemupukan menggunakan pupuk KCL organik dan campuran dengan saya mix dengan pupuk VOC teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini keadaannya ya. Boleh dilihat jagungnya itu sangat besar ya untuk batangnya. Kenapa tidak ditanami semua jagung, Pak? Jadi di lahan 3x3 meter ini teman-teman ya, itu hanya saya tanam sebagai penelitian saya tentang tanaman teman-teman, dan saya penelitian tentang pembuatan pupuk yang saya bikin untuk tanaman apa yang saya tanam. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya kasih tunjuk dulu, ini adalah tanaman seledri ya. Kenapa saya tanam seledri? Karena ini penting sekali teman-teman. Jadi kalau mengkonsumsi daun seledri ya, satu helai daun dicampur dengan daun kenikir, nanti akan saya kasih tunjuk daun kenikirnya itu sebagai obat teman-teman ya. Nah, sebagai obat apa? Pembersih tubuh kita dari residu-residu kimia teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah tanaman cabai rawit panjang yang kemarin itu sempat saya kawin silangkan tapi rontok teman-teman ya. Boleh dilihat ini. Nah, kenapa saya kawin silangkan dengan cabai rawit biasa? Tujuannya saya membuat benih varietas baru teman-teman ya. Nah, itu. Nanti kalau ada yang bunga lagi saya akan coba lagi sampai berhasil teman-teman, seperti itu ya. Oke, intinya kita berkebun itu jangan sampai ketergantungan pada semua fasilitas yang sudah ada teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita selalu mengandalkan ketergantungan pupuk ya, obat-obatan, insek maupun fungi ya, yang ada kita akan rugi jauh ya, rugi banyak, seperti itu teman-teman. Kenapa saya bikin pupuk sendiri ya, pengendalian hama itu secara alami, tujuannya untuk memperkecil kerugian bagi petani-petani, khususnya yang berkebun ataupun petani secara luas ya, seperti itu. Oke, ini adalah daun bawang saya yang baru berumur sekitar 1 minggu teman-teman, sudah tumbuh dengan baik, bahkan sudah mengeluarkan daun baru ya, tidak ada kendala busuk akar, busuk batang, meskipun di musim penghujan di daerah saya ini hujan memang tinggi teman-teman ya. Mungkin di sebagian daerah di Indonesia itu ada yang kekeringan, ada yang sudah memasuki masa kemarau ya. Tapi tenang saja ya, apapun keadaan cuaca itu bisa diatasi dengan akal sehat teman-teman ya, dengan cara-cara yang masuk akal, seperti itu. Kalau kekurangan air ya kita bisa menyiram tanaman, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini ya daun bawang yang sekitar 2 minggu, ada yang 2 bulan ya. Dan juga ini kangkung saya teman, bukan kangkung ya, sawi yang baru saya tanam, umurnya 2 minggu juga teman-teman ya. Dan juga bibitnya yang baru saya semai itu tidak tumbuh banyak karena memang kondisi curah hujan tinggi. Biasanya kalau menanam sawi di curah hujan tinggi itu tidak baik, akan mengalami gagal, biasanya seperti itu. Oke, di sini ada daun bawang juga saya tumpang sari menggunakan kenikir ya. Seperti yang saya bilang tadi, kenikir ini sebenarnya sangat membantu bagi tubuh kita ya. Kalau kita bisa mengonsumsinya setiap hari 3 maupun 4 helai batang daun dicampur dengan seledri, itu bisa membantu membersihkan tubuh kita dari residu-residu ataupun mencegah penyakit teman yang akan menimbulkan penyakit. Jadi akan membersihkan tubuh kita, seperti itu. Oke, intinya kalau kita rutin mengonsumsinya pasti tubuh kita akan merasakan dampaknya yang positif ya. Kenapa zaman sekarang itu banyak penyakit ya, karena memang semua ya di pertanian di Indonesia terutama teman-teman itu semua menggunakan bahan kimia, bahan sintetis ya. Kenapa? Kalau kita konsumsi bukan tambah sehat tapi tambah kita menjadi mendapat penyakit, seperti itu. Oke, nanti akan ini ya, ini adalah bayam cabut, ini terserang hama belalang. Sebenarnya tidak masalah teman-teman ya, meskipun daunnya berlubang, tapi yang sini bayam lokal itu aman saja, makanya saya tanam bayam lokal ya. Tuh, ini ada kenikir juga, dan juga
jenis rimpang jahe. Oke, langsung saja ya. Ini tahapan saya teman-teman mengolah lahan ya, yang sudah saya petik kemarin. Itu adalah tanaman sawi ya, yang laku 10.000 4 batang teman-teman, sudah 2 hari ada yang beli. Nah sekarang saya mulai tanam lagi karena kecambah tadi ya, sawi sudah mulai tumbuh dengan baik, makanya nanti saya persiapkan dulu. Ini bayam cabut ini jangan dibuang teman-teman ya, tapi juga tidak dikonsumsi ya, melainkan ini sebagai mulsa ya. Nanti akan saya taruh setelah saya olah tanahnya, saya balik tanahnya, langsung saya tutupkan di atasnya seperti itu. Tujuannya apa bagi ini ya, terutama bagi teman-teman sahabat tani ya, yang berkebun di pekarangan belakang rumah, pasti tidak asing yaitu dengan namanya kucing. Nah kucing itu biasanya senang sekali teman-teman ya, merusak tanaman kita. Ini bagi teman-teman sahabat tani yang berkebun di perkarangan belakang rumah. Makanya solusinya supaya kucing itu tidak merusak ya, kita tutup mulsa seperti ini, mulsa organik ya. Kalau di tempat teman-teman ada jerami ya boleh menggunakan jerami ya. Kalau tidak ada ya gulma yang belum memasuki masa generatif. Kalau sudah memasuki masa generatif nanti bijinya akan tumbuh teman-teman, seperti itu. Oke, boleh dilihat ya, struktur tanahnya itu hitam ya, dan ini tanpa menggunakan campuran kohe ya teman-teman ya, tidak ada kohe, hanya tanah biasa. Dulu tanahnya ini juga tidak sehat teman-teman. Tanahnya ini kalau saya tanami daun bawang itu busuk ya, kalau saya tanami cabai itu biasanya mati ya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah sehat, karena rutin saya menggunakan bahan organik ya. Nah, lama kelamaan residu pada kimia itu akan hilang teman-teman ya. Oke ya, jadi kita tidak perlu menggemburkan tanah itu setiap saat, tidak perlu teman-teman ya, hanya sekali saja. Nah, ya bisa 6 bulan ataupun 7 bulan sekali saja kita gemburkan seperti ini ya. Kalau kita sering menggunakan bahan organik ya, pasti tanah kita akan banyak sekali organisme dan binatang pengurai seperti cacing. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman ya. Di lahan ini ya, itu banyak sekali organismenya, terutama bagi hewan pengurai. Nah cacing ini sebenarnya pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Kalau cacing ini sebenarnya tidak hama teman-teman, tapi sebagian petani kita menganggap kalau cacing itu adalah masalah. Nah bisa dilihat ya, ini sebenarnya tidak masalah teman-teman, asalkan tanah kita cukup dengan karbon, cukup dengan bahan organik ya. Cacing itu tidak akan memakan akar pada tanaman. Oke sahabat tani ya, itu saja saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengambil titik poin pada video kali ini. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya ucapkan petani cerdas luar biasa.